Ya, silakan kepada Indah untuk menghandle jalannya acara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dapat Siap. sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah micro teaching yang mana ini pertemuan micro teaching yang terakhir karena tinggal beberapa orang aja. Sebenarnya itu Ustadz, si Vira dan Fatir belum dari awal belum tampil juga. Jadi pertemuan sekarang yang seharusnya tampil ada 3 orang yaitu Zahira, Wanda Hoirunisa, dan Ahda Aulia. Oke, langsung saja. Tadi sudah dimulakan oleh Ustadz. Selanjutnya, penampilan pertama akan ditampilkan oleh Zahira. Untuk Zahira dipersilakan. Iya, terima kasih Indah. Oke, langsung dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh dipimpin doa? Siapa nih ketua kelasnya? Ramadan, Ramadan, coba pimpin doa. Ya, ya udah Indah deh. Indah, coba pimpin doa. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau ngabsen dulu nih. Hasna hadir? Hasna Hadir Bu Guru. hadir. Nijmah hadir? Nijmah? Nijmah hadir tidak? Iya hadir. Oke, Ahda hadir? Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Pembelajaran, Ibu mau ngingetin kalian dulu nih. Masih ingat gak ya kalian tentang pelajaran yang pertemuan lalu? Masih ingat gak? Tentang apa? Tentang wujud tentang wujud benda. Ada yang masih ingat ada berapa wujud benda? 3. 3. Apa saja? Coba Siti sebutkan. Cair, padat, gas. Dan gas. Contohnya apa saja coba? Padat, kursi, meja, pensil. Kalau yang cair, susu, sirup, air. Terus yang Bentar. pensil, Terima kasih Siti. Baik, ternyata masih pada ingat ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke pembelajaran hari ini. Sebentar ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenal hewan dan tumbuhan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, agar kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dengan baik. Yang kedua, agar kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, agar kalian dapat mengenal proses pertumbuhan baik pada hewan maupun tumbuhan. Dan yang terakhir, agar kalian mampu menjawab pertanyaan yang didikte dengan cermat. Ada yang tahu hewan apakah ini? Kucing. Bu. Ih,
Ada yang memeliharanya di rumah? Aku. Ada ya. Nah, kucing tentunya mempunyai bagian tubuh. Nah, bagian tubuh kucing itu ada telinga, ekor, badan, kaki belakang, kaki depan, mulut, hidung, dan mata. Nah, adapun juga kegunaan bagian-bagian tubuh kucing. Ekor untuk menjaga keseimbangan gerak, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut dan gigi untuk makan dan mengunyah makanan, dan rambut untuk menyelimuti tubuh, kaki untuk berjalan, memanjat, dan menerkam mangsa. Nah, tadi kan kita sudah mengenal ya kucing, bagian-bagian tubuh kucing, serta kegunaan dari tubuh-tubuh kucing. Sekarang kita mengenal ikan. Apa aja ya bagian-bagian dari tubuh ikan? Nah, bagian-bagian tubuh ikan itu terdiri dari mata, lubang hidung, mulut, sirip dada, sirip perut, sirip punggung, badan, ekor, dan sisik. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih? Kalau ikan itu bernapas pakai apa ya? Pakai apa? Ada yang tahu nggak? Pakai insang. Oke, lanjut ke kegunaan bagian-bagian tubuh ikan. Nah, ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, dan perut untuk mencerna makanan. Nah, itu adalah kegunaan bagian-bagian dari tubuh ikan. Kalau kalian bingung nih, kenapa ya pas kita pegang badan ikan, tubuh ikan kok kerasa licin? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Karena tubuhnya diselimuti oleh sisik dan berlendir. Nah, itu tentang mengenal hewan. Sudah paham ya sampai sini? Paham, Bu. Ya. Nah, adapun ini fase pertumbuhan hewan. Nah, fase pertumbuhan hewan ini ada contohnya pertumbuhan pada ayam. Nah, ayam itu ada yang pertama adanya ayam betina yang yang mengeluarkan telur, yang bertelur, lalu telur tersebut menetas dan jadilah ayam. Itu adalah fase pertumbuhan hewan. Nah, tadi sudah ya tentang hewan. Sekarang kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu nggak ini gambar pohon apa? Ada yang tahu? Ini Tomat gambar, bukan, Bu? iya pohon tomat. Jadi pohon tomat ini ada bagian-bagiannya, yaitu bunga, daun, buah, batang, dan akar. Adapun bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, yang pertama ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi, fotosintesis itu adalah proses membentuk dan membuat makanan pada tumbuhan. Nah, daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang kedua ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Nah, yang ketiga ada biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Yang keempat ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Yang ketiga ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral dan air serta zat makanan.
Dan yang terakhir, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan, kegunaan bagian-bagian tumbuhan, nah sekarang kita mengenal fase pertumbuhan tanaman. Nah, jadi fase pertumbuhan tanamannya itu dimulai dari biji yang ditanam, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi pohon kecil, dan menjadi tanaman yang besar. Nah, sudah paham ya sampai sini tentang mengenal tumbuhan? Sudah paham? Ibu, kecambah itu apa, Bu? Kecambah itu adalah tanaman yang baru tumbuh. Nah, ini yang kecil. Nah, itu kecambah. Oke, kalau sudah paham, kita beralih ke soal. Nanti kalian sebutkan ya jawabannya. Siap? Siap tidak? Siap, Bu. Siap. Ya, oke. Yang nomor 1. Bagian tubuh kucing yang digunakan untuk melihat adalah A. Telinga, B. Mata. Mata. Pak, pintar. Yang kedua, kaki kucing berfungsi untuk A. Mencium, B. Berjalan. Berjalan. Berjalan, pintar. Yang ketiga, ikan bernafas menggunakan A. Insang, B. Paru-paru. A. Insang. Insang, betul. Nah, yang keempat, daun pada tumbuhan berfungsi untuk A. Fotosintesis, B. Melindungi biji bunga. Fotosintesis. Fotosintesis, pintar. Nah, yang kelima, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah A. Bunga, B. Akar. Apa coba? Ada yang tahu? Tadi Ibu sebutkan. Akar ya, Bu? Bukan akar, tapi Bunga. iya, bunga. Oke, sudah cukup materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu sebelum ditutup, Ibu mau nanya dulu nih. Coba Indah, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah tidak semua hewan bernafas dengan paru-paru karena ikan bernafas dengan insang. Terus tumbuhan mempunyai daun untuk berfotosintesis untuk menyerap matahari. Udah, Bu. Iya, betul, pintar Indah. Oke, jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan, baik hewan maupun tumbuhan, keduanya sama-sama mengalami pertumbuhan. Selain pertumbuhan, keduanya pun memiliki bagian-bagian tubuh, baik pada tumbuhan maupun hewan yang memiliki fungsinya masing-masing. Baik, sudah paham ya sampai sini? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, untuk tugas di rumah, Ibu mau memberikan tugas nih. Jadi kalian analisa hewan di lingkungan kalian masing-masing, lalu nanti kalian gambar. Gambarnya misalkan kalian di tempat kalian ada burung, nah kalian gambar burungnya. Lalu seperti ini kalian sebutkan bagian tubuh-tubuh dari burung tersebut. Gak usah burung doang ya, apa aja kok. Pokoknya yang hewan-hewan yang di sekitar rumah kalian. Oke, paham? Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Oke, Ibu. Bu. Oke, anak-anak semuanya, karena jam Ibu sudah habis,
Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik Indah, dikembalikan kepada Indah. Oke, baik. Terima kasih untuk Zahira yang sudah mempresentasikan penampilan untuk pengajarnya. Selanjutnya langsung saja ke Ahda Aulia karena Wanda belum masuk ya. Udah, langsung saja ke saudari Ahda. Untuk Ahda dipersilakan. Baik, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kok yang kelihatan cuma Indah ya? Yang lain kemana? Hasna kemana? Syifa mana? Siti, ini cuma... Hadir Ibu. Nah, seperti itu kan rame. Iya, itu Zahira kelihatan juga. Oke. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Siti, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Siti yang telah memimpin doa. Oke anak-anak, Ibu izin presenting ya. Oh iya, sebelumnya sembari Ibu presenting, Ibu mau absen kalian. Anissa Nurfitria, ada? Anissa kemana? Anissa diem nih. Oke lanjut. Hasna, Dini Nurfati ada? Hadir, Ibu. Oke. Ihwan Aldi ada? Tidak nyaut ya? Oke, selanjutnya Indah. Hadir, Bu. Oke, Indah. Siti. Hadir, Bu. Oke, siap. Selanjutnya Zahira. Hadir, Bu. Baik, dan Syifa. Ada Syifa? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir ya. Yang tidak hadir ada 2 orang. Nanti kalau misalkan mereka hadir, tolong konfirmasi ke Ibu ya. Oke, anak-anak, di sini kita akan belajar meneruskan pembelajaran kemarin mengenai pahlawanku pembelajaran ketiga. Sudah siap ya belajarnya ya? Siap, Bu. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membacakan muatan pembelajarannya. Di sini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. IPA itu di sini kalian akan memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, dan bahasa Indonesia kalian akan diisi dengan menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, jadi anak-anak di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah mendengarkan teks, nanti kita akan menonton nih tentang Raja Bala Putra Dewa, dan kalian itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan benar, dan kalian mampu untuk menceritakan teks dengan bahasa sendiri. Terus selanjutnya, kalian juga akan berdiskusi untuk menyebutkan sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna dan melakukan percobaan dengan cakram warna. Nah, anak-anak, di sini kalian masih ingat enggak tentang cerita Raja Bala Putra Dewa? Dulu Ibu pernah menceritakan loh. Di pembelajaran awal kan ada banyak
tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, salah satunya Bala Putra Dewa. Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Oke, Alhamdulillah Indah masih ingat ya. Yang lain bagaimana? Masih ingat nggak? Nggak ya? Oke deh. Kalau misalkan kayak gitu, Ibu ulang dulu ya. Kita akan menonton tayangan video. Simak baik-baik ya anak-anak. Hai Andi, cerita apa lagi yang akan kamu kisahkan kepada teman-teman di rumah? Aha, Bala Putra Dewa adalah putra Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dengan Dewi Tara yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Karena Bala Putra Dewa bukan anak dari permaisuri utama, maka pewaris tahta resmi kerajaan adalah Putri Pramodawardhani, kakak Bala Putra Dewa. Dewi Tara memberi nasihat agar Bala Putra Dewa tidak berebut tahta dengan kakaknya Pramodawardhani. Dewi Tara pun meminta Bala Putra Dewa pergi mengunjungi kakeknya di Sriwijaya di Sumatera. Dewi Tara membekali bumbu rempah untuk masakan khas Sriwijaya. Saat Bala Putra Dewa bertemu kakeknya Raja Darmasetu, Dewi Tara meminta Bala Putra Dewa membuatkan masakan kesukaannya sebagai persembahan khusus Dewi Tara pada ayahnya. Bala Putra Dewa naik kapal dagang Mataram yang menuju ke Sriwijaya selama kurang lebih 1 bulan perjalanan laut. Selama di kapal, Bala Putra Dewa menyamak agar tidak dikenali sebagai putra Raja Mataram. Sampai juga Bala Putra Dewa di Sriwijaya. Mataram kampung halaman, ditinggalkan menuju seberang. Sriwijaya kediaman nenek moyang, tujuan masa depan cemerlang. Hei, ada apa itu? Sepertinya ada pengumuman penting dari kerajaan. Astaga, Raja Darmasetu sakit keras. Yang bisa menyembuhkan raja akan mendapat hadiah. Tapi Raja Darmasetu kan kakek Bala Putra Dewa. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bisa gawat. Apakah kamu punya cara bertemu dengan Raja Darmasetu, Bala Putra Dewa? Oh tidak, jauh-jauh dari Mataram ke Sriwijaya, sama sekali tidak bisa bertemu Raja Darmasetu. Dewi Tara pasti kecewa sekali. Dia sudah berjanji menghidangkan masakan kare dengan rasa khas buatan Dewi Tara untuk Raja Darmasetu. Aha, sepertinya Bala Putra Dewa sudah mendapat ide menarik. Bala Putra Dewa datang ke istana dengan menyamar sebagai tabib dari bumi Mataram. Kantong berisi ramuan rempah milik Dewi Tara dia tunjukkan sebagai obat herbal. Untunglah Bala Putra Dewa diizinkan menemui raja. Oh, sungguh kasihan sekali raja. Dia terlihat lemah dan tidak bertenaga. Dia pasti tidak mau makan selama berhari-hari. Raja sepertinya mengigau. Siapa yang dia sebut dalam igauannya? Kenapa Bala Putra Dewa? Apakah Raja mengigau tentang rasa sakitnya? Apakah Raja mengigau tentang kerajaannya? Apakah Raja menyebut anak-anaknya? Oh, apakah
Dewi Tara yang Raja cari. Raja pasti sangat merindukan Dewi Tara. Hei, apa yang akan kamu lakukan, Balaputra Dewa? Hei, Raja mau makan kare buatan Balaputra Dewa. Hai Raja Darmaseto, Anda sudah mau makan? Apakah Anda merasa baik kan? Oh, Raja bangun karena mengira Dewi Tara datang memasakkan nasi kare kesukaannya. Yang membuat kare itu adalah Balaputra Dewa, Raja. Dia mendapatkan resep rahasia masakan kesukaan Raja dari Dewi Tara di Mataram. Betul, Raja. Balaputra Dewa adalah putra dari Dewi Tara. Jadi, dia adalah cucu Raja. Akhirnya, Raja sembuh karena bahagia bisa bertemu dengan cucunya. Kemudian, Raja mengumumkan bahwa Balaputra Dewa akan menggantikan kedudukannya sebagai Raja Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi Raja Sriwijaya yang adil dan bijaksana. Dia menjadi raja paling dikenal sepanjang sejarah Sriwijaya. Kisah Raja Balaputra Dewa sangat bagus. Ternyata ada banyak raja-raja berwibawa dan berpengaruh di Nusantara sejak zaman dahulu. Kita bisa meniru jejak para raja pendahulu. Dengan begitu, bumi pertiwi ini akan semakin maju dengan pemimpin-pemimpin baru masa kini. Terima kasih Andi. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya ya. Oke, itu tadi mengenai video tentang Balaputra Dewa. Terdengar kan ya anak-anak? Iya, Bu. Alhamdulillah terdengar. Oke, jadi berdasarkan video tersebut, adakah yang bisa menceritakan kembali isi cerita tentang Raja Balaputra Dewa? Ayo, siapa yang berani? Kalian sudah menyimak kan? Coba, siapa yang berani? Siti berani untuk menceritakan kembali? Siti. Iya, Bu. Coba, Ibu mau dengar. Kembangkan dengan kalimat-kalimat kamu. Dengan bahasa kamu, coba. Apa ya, Bu ya? Apa tadi Raja Balaputra Dewa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, nggak nyimak ya. Tadi video yang Ibu berikan, Raja Balaputra Dewa, putranya siapa? Ayo anak-anak, ada yang bisa membantu Siti? Dewi Tara, Bu. Iya, betul. Putranya Dewi Tara. Dan Raja Balaputra Dewa itu cucunya siapa tadi? Raja siapa? Darmasetu. Iya, pintar Indah. Coba, Indah udah nyimak nih pastinya. Coba, Indah ceritakan kembali isi cerita tentang Raja Balaputra Dewa. Pada suatu hari di zaman itu, Dewi Tara ingin sekali mengunjungi ayahnya Darmasetu di Sriwijaya. Akan tetapi Dewi Tara menitipkan rempah-rempahnya melalui anaknya, yaitu Balaputra Dewa. Selanjutnya Balaputra Dewa pergi selama 1 bulan penuh menjelajahi lewat laut untuk bertemu sang Raja Darmasetu atau kakeknya. Setelah sampai, Balaputra Dewa mendapat kabar bahwa kakeknya itu sedang sakit keras. Lalu Balaputra Dewa menyamar masuk ke kerajaan Sriwijaya
menjadi tabib atau orang yang ingin menyembuhkan. Setelah sampainya di kerajaan Sriwijaya dan dibolehkan masuk, Balaputra Dewa membuat kare kesukaan Raja Darmasetu. Taunya Raja Darmasetu sembuh gara-gara makan kare dari rempah-rempah Dewi Tara. Lalu setelah itu Balaputra Dewa dinobatkan menjadi penerus takhta Sriwijaya dan Balaputra Dewa dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Oke, terima kasih Indah. Beri tepuk tangan buat Indah. Yeay. Minta Seru Bu kamu ceritanya Bu. Iya, alhamdulillah seru ya. Jadi kalau kalian menyimak, kalian bisa untuk menceritakan kembali isi cerita yang Ibu berikan tadi. Ada lagi yang ingin bercerita? Zahira mau? Hasna mau? Diem-diem aja nih, masih takut ya. Berani, ayo berani. Kalian kembangkan, tingkatkan rasa percaya diri. Nanti kalau ada yang berani kan dapat nilai tambahan dari Ibu. Ayo berlomba-lomba ya. Oke, selanjutnya kita akan... Nah, nih di sini nih. Apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa tadi yang Indah bilang apa aja ya? Coba Siti jelaskan, Siti, yang tadi Indah bacakan. Yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa apa tadi, Siti? Masih ada Siti di sini. Hasna deh, Hasna, coba Hasna. Atau Zahira. Membuat kare untuk kakek. Iya, membuat kare. Tadi karenya kan dari rempah-rempahnya siapa tadi? Ibunya. Tapi iya betul, Balaputra Dewa. Iya. Tapi setelah Raja Balaputra Dewa dinobatkan menjadi seorang raja, apa yang dilakukan? Dia menjadi raja yang bijaksana. Bijaksana, adil, menjadi raja yang dikenang sepanjang sejarah, dan menjadikan kerajaannya di mana kerajaannya? Mataram. Mataram, iya. Sriwijaya sebagai kerajaan Mataram ya ini. Maksudnya maritim Indonesia kan dulu kan maritim ya, yang kuat seperti itu. Jadi dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kalian apabila Raja Balaputra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Setuju nggak? Zahira setuju? Setuju. Setuju karena apa? Karena dia menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kuat. Oh, seperti itu. Baik. Coba Hasna setuju nggak? Hasna. Ya, Ibu setuju. Oke, setuju. Karena apa, Hasna? Kenapa kok Hasna setuju sih Raja Balaputra Dewa jadi pahlawan? Karena menjadi raja yang adil dan bijaksana. Iya, betul juga. Terima kasih atas jawabannya Zahira dan Hasna. Nah, jadi selain itu pantang menyerah juga merupakan sikap loh yang perlu diteladani oleh pahlawan. Nah, kalian juga dapat menerapkan sikap pantang menyerah ini dalam pembelajaran, misalnya ketika melakukan percobaan. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan nih. Waktunya kira-kira masih cukup nggak ya buat melakukan percobaan? Namun sebelumnya, Ibu mau ingatkan kepada kalian. Jadi kita flashback ya.
dulu selain Ibu menerangkan mengenai Raja Bala Putra Dewa, kita juga pernah praktek kan ya mengenai sifat-sifat cahaya. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Indah nih biasanya ingat nih, Indah. Indah ingat nggak? Ingat dah. Zahira ingat? Lupa, Bu. Oke, Ibu. Jelaskan lagi ya. Nih, yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus. Nah, yang waktu kita pakai senter itu loh. Nah, di situ cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Waktu itu kita praktek menggunakan kaca. Cahaya itu dapat dipantulkan, ada pantulan cahayanya. Terus yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahayanya dimasukkan ke disenterin ke gelas atau plastik dan dia itu tembus gitu, menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Kita sudah praktik semuanya kan ya? Sudah Bu, yang lilin bukan Bu? Yang lilin Bu. Betul itu Indah. Indah masih ingat ya. Jadi seperti itu. Ada tentang sifat-sifat cahaya. Di sini kita akan praktek membuat cakram waktu. Ini kira-kira waktunya cukup nggak ya? Moderator cukup nggak waktunya? Cukup Bu, cukup. Cukup. Udah belum ada kabar. Oke, siap untuk menunggu ya. Sambil menunggu kita akan mencoba membuat spektrum warna. Jadi kita akan sebelumnya mata. Alhamdulillah punya mata semua kan ya anak-anak? Punya. Alhamdulillah, ini merupakan bagian yang harus kita syukuri. Di luar sana ada seseorang yang mohon maaf matanya kekurangan maksudnya cacat kayak gitu, tidak sempurna, tidak seperti kita yang alhamdulillah diberikan kesempurnaan. Nah, kita dapat melihat. Nah, di sini mata kita itu seperti teropong cangkir, kita bisa melihat kan ya alhamdulillah. Dan cahaya jika menembus lubang kecil bernama pupil ini yang hitam-hitam dan berhenti pada layar yang disebut retina. Nah, proses ini akan membuat gambar terbalik nih di dalam mata. Nanti kita akan membahas di pelajaran IPA. Dan saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambarnya ke bentuk sebenarnya. Nah, jadi peranan cahaya itu memiliki peran penting dalam proses penglihatan. Kalau nggak ada cahaya, kalian bisa lihat atau tidak? Coba Ibu tanya. Kalau mati lampu, adakah yang bisa melihat? Tidak. Tidak, iya. Semuanya terlihat gelap karena tidak ada cahaya. Seperti itu. Jadi mata, maksudnya pupil dan retina tidak berfungsi secara baik karena tidak ada cahaya. Dan di sini kita akan membuat cakram warna. Kalian sudah menyiapkan bahan-bahan yang Ibu berikan kan ya? Nah, di sini kita akan membuat cakram warna. Kita pandu dengan bantuan YouTube ya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana sih cara membuat cakram warna. Nah, di sini cakram warnanya kayak membuat yuyu. Kalian tahu yuyu? Tahu, Bu. Yang ditarik-tarik gitu ya. Bisa yuyu, bisa juga yang mainan yang ditarik-tarik pakai dua tangan itu. Nah, jadi seperti ini ya, kita praktekkan bareng-bareng ya. Di video kali ini bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Kita buat lingkaran menggunakan jangka atau benda lain yang berbentuk lingkaran. Di sini diameter lingkaran yang kakak buat adalah 12 cm. Ayo kita buat lingkaran berdiameter 12 cm.
Jika sudah, kita tentukan titik tengah lingkaran. Titik tengah lingkaran ini adalah 6 cm. Nah, setelah itu kita buat jari-jarinya 6 cm. Selanjutnya kita akan membuat 7 buah jari-jari lingkaran. Jarak jari-jari yang satu dengan yang lain berukuran 5 cm. Nah, lingkaran ini kita buat 7 nih. Kita bagi menjadi 7. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan mewarnai menggunakan spidol. Kita gunakan 7 warna pelangi yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang disingkat menjadi Mejiku Hibiniu. Sekarang kita mulai mewarnai menggunakan spidol berwarna merah. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Selanjutnya warna jingga atau orange. Lalu kita gunakan warna kuning. Selanjutnya adalah warna hijau. Kemudian warna biru. Lalu kita gunakan warna nila. Dan warna terakhir adalah ungu.
selanjutnya kita gunting kertasnya membentuk lingkaran. Kita buat 2 buah dengan cara dan ukuran yang sama. Langkah selanjutnya kita buat lingkarannya juga menggunakan kardus dengan ukuran dan diameter yang sama. Selanjutnya gunting kardus mengikuti pola lingkaran. Lalu kita tempelkan kedua kertas warna pelanginya di atas dan di bawah kardus. Nah, ini dia cakram warna pelanginya sudah jadi. Selanjutnya kita lubangi cakramnya menggunakan paku. Lalu kita masukkan benang ke dalam lubang. Terakhir, kita ikat benangnya dengan kuat. Jika sudah, kita putar cakram warnanya menggunakan kecepatan tinggi. Kita putar kurang lebih 50-60 putaran. Nah, akan menghasilkan cahaya putih seperti ini. Sekarang kalian sudah bisa membuat cakram warna sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, jadi itu tadi tata cara membuat cakram warna. Sebenarnya seru kalau kita membuat sendiri, membuat langsung. Namun karena waktunya sudah jam segini dan tugas ini kalian buat PR ya, buat pekerjaan rumah, dibantu dengan orang tua nantinya. Kalian membuat cakram warna dan setelah itu kalian akan menuliskan laporan percobaan. Nah, jadi nanti setelah prosedurnya yang video tadi sudah dijelaskan, kalian membuat laporan kegiatan percobaan dari nama percobaannya, tujuannya, alat yang digunakan apa aja, terus langkah kerja, dan terakhir kesimpulan. Siap anak-anak? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah bisa. Oke. Kerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung dengan mata pelajaran kita hari ini? Cakram warna gunanya untuk apa, Bu? Cakram warna gunanya untuk apa? Nah, jadi di sini cakram warna itu gunanya untuk menentukan warna loh. Jadi cahaya matahari itu terlihat berwarna putih. Jadi ini warna yang tadi nih, spektrum warnanya. Itu percobaan kalau cahaya di situ itu sebenarnya tersusun dari banyaknya cahaya yang berwarna. Paham tidak? Jadi kayak gini. Percobaan itu membuktikan kalau ada gabungan dari beberapa warna dan bisa menyusun warna putih. Warna yang tadi loh, waktu si lingkarannya diputar-putar, kan warnanya bergabung ya. Nah, itu kayak kilauan warna putih gitu. Nah, jadi itu seperti cahaya matahari.
yang terlihat berwarna putih, tapi itu sebenarnya tersusun dari banyak cahaya yang berwarna seperti itu. Itu tadi menyimpulkan kalau cahaya itu dapat dibiaskan. Paham tidak? Maaf, bukan Bu. dibiaskan, astagfirullah, maaf. Ibu salah. Maksudnya diuraikan. Seperti itu anak-anak. Paham tidak kalau diuraikan itu seperti apa? Indah paham? Tadi kan diputer, Bu. Berarti kalau diuraikan diputer. Kalau diuraikan puter ya. Jadi itu kayak cahaya matahari yang terlihat berwarna putih. Jadi padahal sebenarnya cahaya itu tersusun dari beberapa warna, spektrum warna. Bukan putih doang. Jadi putih itu terbentuk karena adanya susunan warna. Kayak tadi kayak warna pelangi kan ya, Mejiku Hibiniu. Nah, itu prosesnya namanya proses penguraian warna, penguraian cahaya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Tugas rumahnya apa, Bu? Tugas rumahnya tadi kalian membuat spektrum warna. Itu aja, Bu. Iya, betul. Dan jangan lupa diisi nih laporan percobaannya ya. Nanti pekan selanjutnya kalian kumpulkan. Kalau kita tatap muka, kita bisa belajar di sini, kita bisa mencoba. Namun karena masih kondisi seperti ini, jadi kalian lakukan di rumah, dibantu dengan orang tua, dibuat pekerjaan rumah, dan jangan lupa laporannya. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Indah, tolong simpulkan dong, Indah. Atau yang lain ada yang mau menyimpulkan? Anissa aja, Bu. Anissa, Bu. Anissa, coba Anissa. Simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi Anissa waktu dipanggil nggak nyaut-nyaut ya, coba. Anissa, menyimak tidak pembelajaran pada hari ini? Anissa? Kemana Anissa Indah? Indah nggak serumah, Bu. Jadi Indah nggak tahu. Oh, Indah nggak serumah ya. Ada yang tahu Anissa di mana? Ya udah coba. Anissa di Hasna bisa. Indramayu. Oh, Anissa di Indramayu. Masya Allah, Kan jauh Indah di juga. Tangerang. Oh, Indah di Tangerang. Kapan-kapan main ya ke tempat ibu. Ibu di pasar Minggu. Oke, coba Hasna bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemana nih Hasna? Hasna juga tidak ada ya? Coba yang ada siapa ya yang ada? Zahira deh, Zahira. Coba Zahira. Simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Iya Bu, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Raja Balaputra Dewa yang memiliki sikap bijaksana dan adil, dan juga memiliki sikap yang pantang menyerah, dan juga tentang cahaya tadi yang dipraktekkan lewat video tadi. Buat apa tugasnya? Spektrum cahaya. Buat media Cahaya. gitu ya? Ya. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih Zahira atas kesimpulannya. Baik, Bu. Alhamdulillah, kita sudah melewati pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat
ilmu yang berkah dan bermanfaat dan dapat Amin. amin dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya ada yang bisa mimpin doa? Tadi Siti mimpin doa ya. Nijma coba Nijma mimpin doa sebelum kita masuk. Iya, baik Ustazah. Ustazah Ibu. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nijma. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak. Dan yang telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Indah. Oke, terima kasih Ahda Aulia. Oke teman-teman, hari ini sudah selesai. Karena yang hadir gurunya cuma 2. Oke. Terima kasih. Sudah selesai? Ya, sebenarnya masih ada 3 orang lagi sih yang belum tampil, Ustaz. Sudah selesai semua gurunya? Kalau untuk kelas B ada yang belum tampil, Ustaz, 3 orang. Tapi belum ada kabar dari merekanya gitu. Oke, nanti koordinasi saja dengan kelompok A ya, yang belum tampil. Kalau misalnya total nih kelompok A dengan kelompok B maksimum 3 guru, bisa kita gabung aja kelasnya gitu. Ya. Baik, untuk hari ini cukup ya. Ya, Ustaz. Ya, kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Terima kasih semuanya.